biar tidak salah kaprah, biar tidak salah langkah. Pokoknya ikuti terus ya teman sampai video ini berakhir. Nah, hal yang pertama ketika kita mau berternak entok, nah misalnya nih teman-teman menyukai entok, otomatis teman-teman harus mencari informasi entok di YouTube. Sudah sangat banyak. Jadi ketik cara berternak entok bagi para pemula, nah itu sudah ketemu. Dan yang Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini saya mau membahas tentang cara berternak entok sukses bagi para pemula. Nah, sebenarnya kemarin sudah saya upload, tapi karena semalam saya utak-utik tidak sengaja terhapus teman. Jadi saya mau mengupload yang kemarin sudah diupload, tapi videonya juga sudah dihapus dari galeri. Maka dari itu kali ini saya akan mencoba membahasnya kembali. Yuk, pokoknya ikuti terus channel saya dan dukung terus channel entok ngapak ini. Terima kasih. Nah, kita mencari tempat duduk dulu biar enak lah, biar leyeh-leyeh. Oke teman, kita ke dalam. Nah, ini amunisinya, warna-warnanya sangat bagus. Nah, kita belum masuk ke topik pembahasannya ya teman. Kita duduk dulu mencari tempat duduk. Nah, ini tempat duduk yang sangat enak. Nah, jadi begini teman, saya kali ini mau membahas tentang cara berternak entok bagi para pemula. Nah, jadi apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang harus dilakukan biar tidak salah kaprah, biar tidak salah langkah. Pokoknya ikuti terus ya teman sampai video ini berakhir. Nah, hal yang pertama ketika kita mau berternak entok, nah misalnya nih teman-teman menyukai entok, otomatis teman-teman harus mencari informasi entok di YouTube. Sudah sangat banyak. Jadi ketik cara berternak entok bagi para pemula, nah itu sudah ketemu. Dan yang kedua, teman-teman harus bertanya kepada empu-empunya atau suhu-suhunya ya. Kalau nggak ada suhu ya teman-teman yang sudah lama berternak entok lah, intinya yang sudah berpengalaman dalam berternak entok. Nah, seperti itu. Nah, itu dasarnya atau umumnya ada dua. Dan ketika sudah praktek, apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita siapkan. Nah, yang pertama, hal yang harus kita siapkan adalah kandang teman. Nah, kenapa ketika kita mau memelihara entok, kenapa harus kandang terlebih dahulu, kenapa tidak entok terlebih dahulu? Nah, jadi seperti ini teman. Kalau kita memelihara entok, kalau kita belum menyiapkan kandang, jadi nanti entoknya akan ditaruh di mana? Kan bingung ya, mau ditaruh di rumah belaga mambu, mau ditaruh di kandang orang lain gak enak kan seperti itu ya. Nah, jadi hal yang harus pertama kali disiapkan adalah kandang. Nah, untuk kandang yang bagus bagaimana? Biasanya ada pertanyaan seperti itu, dan biasanya ada pertanyaan tinggi pagar berapa nih yang bagus, terus harus ada kolamnya apa enggak. Nah, ini saya jelaskan juga di sini. Jadi kandang yang bagus seminim mungkin itu yang seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Kandang yang bagus atau kandang yang ya cukup layak lah untuk entok itu yang ada minimal yang ada latarnya seperti ini. Dan yang kedua ada rumah-rumahannya seperti ini. Kenapa? Apa fungsinya? Nah, kalau untuk latar sendiri fungsinya yaitu banyak teman. Dari mulai entok bisa kipu, entok bisa lari-lari, entok bisa kawin di latar seperti ini, kejar-kejaran. Terus entok juga pas siang bisa mengais makanan sendiri, intinya mengais tambahan makanan. Nah, terus fungsi dari rumah-rumah ini apa? Nah, fungsi dari rumah-rumah ini dia bisa untuk bertelur dan berteduh saat hujan, khususnya hujan di malam hari, karena biasanya kalau malam hari hujan itu entok kasihan, dingin, bisa masuk angin. Seperti itu teman. Itu fungsinya ya. Nah, yang kedua untuk tinggi pagar ya teman.
Nah, untuk tinggi pagar itu tidak ada standar khususnya, mau 2 meter, semeter itu tidak apa-apa, yang penting nyaman. Intinya kalau entok sudah nyaman di kandang, entok tidak akan terbang. Nah, biasanya teman-teman ada yang ngomong entok saya sering terbang ya, karena mungkin di kandang ada apa-apanya atau kurang nyaman. Kalau entok sudah nyaman, tidak mungkin dia akan terbang, seperti itu teman. Nah, terus yang selanjutnya, kalau di kandang itu wajib ada kolam atau tidak. Nah, kalau untuk saya kolam itu wajib tidak wajib. Nah, kita pelajari dulu fungsi kolam. Nah, untuk fungsi kolam dalam beternak entok itu apa? Nah, fungsi kolam yaitu untuk menyegarkan entok sendiri, membersihkan entok, dan menghilangkan stres pada entok. Jadi kalau entok habis angrem itu biasanya kan stres dan kotor, dia biasanya masuk ke kolam seperti itu. Nah, jadi kalau kata saya, kolam itu wajib tidak wajib. Jadi kalau misalnya kandangnya luas seperti ini, ada kolamnya tidak apa-apa, itu bagus. Nah, tapi kalau kandangnya lemah merah atau yang sering gampang basah dan kandangnya tidak terlalu luas, itu saya sarankan jangan ada kolamnya. Kenapa? Karena kolam bisa apa ya, memperbagus entok dan bisa menghancurkan entok. Karena biasanya kalau kandangnya kecil terus tanahnya gampang basah, ada kolamnya, otomatis tanah akan becek, entok kotor, gampang masuk angin dan bisa mudah terserang penyakit. Ini khususnya penyakit mata biru ya teman. Kalau di kandang sudah terkena penyakit mata biru itu sudah sangat luar biasa pusingnya teman. Seperti itu ya teman. Nah, itu untuk hal pertama yang harus disiapkan, yaitu kandang. Tadi sudah saya jelaskan secara komplit. Dan yang kedua yaitu endoknya sendiri. Nah, biasanya untuk para pemula ada pertanyaan seperti ini. Nah, biasanya para pemula itu bertanya, Mas, kita untuk pemula bagusnya memelihara yang meri atau yang tanggungan atau yang langsung indukan atau yang sudah dewasa. Nah, jadi kalau menurut saya atau saran saya untuk para pemula itu langsung memelihara yang dewasa. Yang dewasa ya teman, indukan. Jadi kenapa? Memelihara indukan itu sangat ataupun jauh lebih mudah dibandingkan memelihara meri. Karena ketika kita memelihara indukan, kita tinggal taruh, kita pakanin pagi dan sore, cek air, sudah kelar. Dia nanti akan mencari sisa makanan sendiri, terus akan bertelur sendiri. Tapi kalau meri, kita ekstra lah, pokoknya harus airnya cukup, jangan sampai berlebihan atau jangan sampai kurang, kehangatannya, pencahayaannya itu pokoknya rumit. Karena biasanya juga kalau orang pemula itu salah kaprah terhadap meri teman. Biasanya karena meri itu sangat suka dengan air, di kandang box biasanya meri saya itu sangat suka dengan air, saya kasih terus air. Itu sebenarnya salah teman. Kalau kebanyakan air biasanya itu malah buat mandi, bukan buat minum. Nah, akhirnya dia kedinginan, masuk angin dan mati. Itu saya ngomong seperti itu karena saya mengalami sendiri dulu. Pas saya awal-awal berternak entok, saya langsung memelihara meri karena saya salah kaprah lah, intinya seperti itu. Saya tidak tahu karena entok saya sangat suka minum, saya kasih air terus, akhirnya malah buat mandi. Dan pada celidis lah, di box-boxnya juga becek dan akhirnya ada yang mati, malah banyak yang mati. Seperti itu teman. Nah, itu yang kedua. Setelah sudah dipersiapkan antara kandang dan entok, ya sudah, kita tinggal mempelajari karakteristik entok. Kita tinggal praktekkan apa yang sudah kita tanyakan kepada suhu kita, apa yang sudah kita searching di YouTube, kita praktekkan, kita pahami karakteristik entok. Dan jangan lupa juga kita belajar tentang cara manajemen pakan dan menangani penyakit. Karena apa? Kalau kita sudah bisa menangani pakan, bisa menangani penyakit, ini dua masalah ini yang paling mendasar nih teman. Kalau kita sudah bisa mengatasi ini, percayalah kita akan menuai hasil yang luar biasa. Karena ketika dua sudah teratasi, antara manajemen pakan dan penyakit, kita tinggal satu masalah lagi, yaitu masalah penjualan. Kalau masalah penjualan saya rasa itu tidak terlalu sulit, karena semua jenis entok, semua umur entok, dimanapun entok pasti akan laku. Seperti itu teman. Itu kemudahannya. Dan intinya ternak entok ataupun bagi teman-teman yang mau berternak entok itu tidak usah terlalu muluk-muluk kandang yang seperti apa, terus entok yang seperti apa. Intinya lakukan dulu, jangan paksakan, sesuai budget saja.
kita pelajari sedikit demi sedikit, nanti lama-lama kita nambah dan akhirnya kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Seperti itu teman. Nah, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung video saya kali ini. Dan terima kasih ya teman yang selalu menonton. Ini mohon maaf kemarin sudah saya upload lagi, tapi ini versi berbeda. Dan mohon maaf juga kalau penjelasannya kurang jelas atau terlalu berlipat, karena saya tidak biasa ngomong bahasa Indonesia teman. Yang biasanya ngomongnya nganggo ngapak, tapi karena ini apa ya, konsumsi publik sih ya, jadi saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Seperti itu teman. Nah, mungkin video kali ini hanya seperti itu karena hari sudah sore. Ini entuk-entuknya nyosori paceran. Nah, ini kemarin yang pada komen kalau air comberan bagus nggak buat entuk, lah ini contohnya malah comberan disosori. Kan saya sudah bilang kalau entuk itu merasa itu aman bagi dia pasti akan lakukan. Kalau dia merasa tidak aman, pasti dia akan meninggalkan. Seperti itu teman. Nah, mungkin hanya seperti itu, mohon dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos, ora ternak, ora penak.